Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Masih tetap semangat ya? Kita berjumpa lagi di hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu hari Selasa tanggal 13 Juli 2021. Kalian semoga semuanya tetap sehat, tetap bahagia walaupun kita tidak berjumpa. Pada hari ini, kalian akan memperhatikan materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru yang ada di SMK Negeri 1 Karanganyar. Materi yang pertama yaitu materi kurikulum yang akan disampaikan oleh Bu Triana Nur Pangestika, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Triana Nur Pangestika. Kebetulan di SMK Karanganyar mengampu mata pelajaran produktif multimedia. Dan saya ucapkan selamat datang juga untuk siswa kelas 10 di angkatan 2021-2022. Saya ucapkan selamat datang di SMK Karanganyar, selamat bergabung di sekolah kita yang nantinya akan bersama-sama kita menuntut ilmu di sini, kita belajar di sini, dan nantinya tentu menjadi sebuah sekolah yang menjadi kebanggaan untuk kalian semua. Oke, anak-anakku kelas 10 dari multimedia, teknik komputer jaringan ataupun AKL. Di sini saya diminta untuk memaparkan ya mungkin sedikit informasi juga untuk siswa-siswi kelas 10 tentang hal-hal terkait proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Karanganyar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi saat ini ya kita di negeri tercinta ini sedang diuji dengan sebuah pandemi ya COVID-19 yang memberikan dampak cukup besar untuk proses pembelajaran di SMK Karanganyar, khususnya terkait kegiatan belajar mengajar. Yang mana sebelum adanya pandemi, kita bisa melakukan pembelajaran dengan cara tatap muka. Kalian masuk ke sekolah, berada di ruang kelas, ada Bapak Ibu Guru yang masuk kelas, kemudian melakukan proses pembelajaran di ruang kelas tersebut secara langsung. Namun dampak dari pandemi COVID-19 ini yang sudah terjadi sejak tahun 2020 dan sampai sekarang belum menemukan titik cerah ya untuk bisa memulai kehidupan seperti dulu lagi, bisa tatap muka. Efeknya adalah kita pembelajaran harus dengan cara daring atau online, atau mungkin istilahnya di Indonesia disebut PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dan kalian siswa-siswi kelas 10 termasuk yang mungkin dari SMP dulu sudah pernah menempuh PJJ. Jadi saya yakin sebetulnya sudah bukan hal yang asing ya buat kalian, untuk kalian semua bagaimana mengikuti proses pembelajaran secara jarak jauh. Namun tetap akan sedikit saya ceritakan karena bisa jadi mungkin PJJ di SMP dulu dengan PJJ di SMK Karanganyar ada perbedaannya. Oke, untuk siswa kelas 10 khususnya di sini nanti untuk kegiatan PJJ kalian setelah masuk ke SMK Karanganyar kemarin sudah dibagikan menjadi beberapa kelas-kelas ya. Dari multimedia ada 4 kelas, kemudian TKJ 4 kelas, kemudian AKL 2 kelas. Yang masing-masing kelas bisa berinteraksi satu dengan yang lain dalam sebuah grup WA atau WhatsApp. Nah, untuk kemudian bagaimana mengikuti pelajarannya, nanti pembelajaran akan dimulai sejak hari Kamis ya. Jadi untuk 3 hari pertama ini kalian akan mengikuti MPLS terlebih dahulu, yang mana tidak ada satu guru mapel pun yang masuk untuk mengajar. Jadi silahkan diikuti dulu MPLS-nya selama 3 hari ini, nanti baru ikut pelajaran di hari Kamis dan seterusnya sampai dengan minggu-minggu berikutnya. Di SMK Karanganyar untuk pembelajaran itu dilaksanakan hanya 5 hari dalam 1 minggu karena kita mengikuti aturan provinsi yang sudah menerapkan 5 hari kerja, sehingga pembelajaran pun dilakukan selama 5 hari kerja tersebut, Senin sampai dengan Jumat. Jadi Sabtu dan Minggu kalian free, bisa belajar sendiri, mengasah kompetensi masing-masing di rumah masing-masing.
Lalu untuk pembelajaran dalam satu hari itu bagaimana prosesnya? Jadi satu hari itu kalian akan ikut pelajaran dari mulai pukul 7.15 pagi. Jadi dipastikan setiap pagi bangun pagi, siapkan diri dengan sarapan, kemudian mungkin yang olahraga kecil bisa olahraga dulu sebentar, atau mungkin bisa melakukan aktivitas rutin awal pagi yang sudah biasa kamu lakukan, sampai kemudian jam 7.15 kamu dalam posisi yang sudah siap ikut pelajaran. Ya, setiap pagi dipastikan menyampaikan kepada keluarga di rumah, ya, orang yang ada di rumah, untuk bisa membantu juga mendukung supaya pembelajaran kamu di rumah bisa berjalan dengan lancar. Dan dari jam 7.15 nanti kamu dalam satu harinya akan mengikuti 10 jam pelajaran. Dari 10 jam pelajaran tersebut akan terbagi 1 jamnya, itu waktunya adalah 25 menit. Dan total dalam satu hari nanti berarti ada 25 menit dikali 10 jam pelajaran. Dan nanti setiap jamnya nanti akan ada selang-seling guru yang masuk sesuai dengan jadwal yang akan dibagikan oleh wali kelas. Jadwal pelajaran akan dibagikan melalui wali kelas di hari Rabu. Ya, besok insya Allah nanti wali kelas akan mengirim jadwal melalui WA kelas. Dan kalian nanti bisa melihat tampilan jadwalnya adalah sebuah tabel yang berisi kode-kode. Nanti kodenya ada kode huruf dan ada kode angka. Untuk kode huruf itu menjelaskan nama guru pengampunya. Contohnya misalnya kode untuk saya, Bu Triana, nanti menggunakan kode H. Lalu di belakang kode H ada kode angka. Kode angka tadi yang menyebutkan nama mapelnya. Jadi misalnya H10, H15, atau H yang sebagainya, lain sebagainya, seperti itu. Jadi dari tabel nanti kalian bisa melihat di jam pertama kedua kodenya apa, berarti gurunya siapa, mapelnya apa. Dan dalam satu hari nanti kamu bisa menuliskan ada 10 jam pelajaran, ada mapel siapa saja. Dan sampai dengan hari Jumat, seperti itu, dan berulang di minggu berikutnya dan seterusnya. Dan dalam 10 jam tadi ada 1 kali istirahat jeda selama kurang lebih nanti 30 menit kalian bisa untuk bisa dipakai oleh kalian untuk beristirahat, ya. Jadi kalian memanfaatkan waktu istirahat itu bisa untuk makan siang misalnya, kemudian untuk ya sekedar meregangkan tubuh otot, ya, supaya tidak terlalu lelah duduk di depan laptop atau handphone. Kemudian juga nanti bisa juga mungkin dijeda untuk melakukan hal-hal lain yang misalnya diperlukan ketika nanti mau menyiapkan di jam berikutnya. Seperti itu. Lalu pembelajaran akan berakhir pukul berapa? Nah, berakhirnya nanti adalah pukul 11.50. Setelah nanti jam 11.50 pembelajaran selesai. Dan sesudah itu kalian akan diberi waktu untuk belajar secara mandiri tanpa pantauan pengawasan guru. Jadi tetap bisa belajar meskipun tidak ada dalam pembelajaran. Seharusnya kalau dalam kondisi tatap muka atau kondisi di sekolah, pembelajaran itu harusnya selesai jam 15.15. Tapi karena kondisi pandemi, supaya juga tidak jenuh seharian sampai sore di pelajaran online, kami menyingkat waktunya jadi 1 jamnya 25 menit, yang seharusnya 45 menit. Seperti itu. Jadi kamu dari jam 7.15 sampai jam 11.50 pastikan fokus menghadapi pembelajaran dengan media yang kamu punya di rumah. Nah, untuk mendapatkan pembelajaran yang nyaman, efektif, dan mungkin bisa dilaksanakan dengan lancar, kamu perlu memperhatikan ada 3 hal. Yang pertama, dipastikan ada perangkat yang bisa kamu gunakan. Perangkat yang bisa digunakan contohnya misalnya perangkat Android, handphone, ya. Itu yang salah satu yang bisa digunakan. Yang kedua juga bisa menggunakan perangkat laptop atau komputer. Jadi untuk adik-adik teman-teman yang di rumah mungkin punya komputer, bisa dimanfaatkan komputernya. Yang punya laptop bisa dimanfaatkan laptopnya. Tapi jika tidak punya laptop atau komputer, bisa menggunakan handphone. Ya, jadi tidak ada keharusan menggunakan yang mana, asalkan kamu bisa mengakses pembelajaran dari guru di sekolah. Kemudian
Yang kedua adalah dibutuhkan kuota internet tentunya. Nah, kuota internet di sini memang untuk sampai dengan saat ini belum ada informasi dari pemerintah terkait bantuan kuota selama PJJ. Jadi untuk sementara memang kamu harus secara mandiri membeli kuota sendiri. Tapi jika nanti memang sudah ada informasi terkait kuota bantuan dari pemerintah, nanti biasanya sekolah akan mendata nomor HP kalian, kemudian nanti akan dilaporkan ke dinas, kemudian secara otomatis akan dikirim kuota bantuan untuk proses PJJ. Dan sampai saat ini belum ada, jadi memang ditunggu saja. Kemungkinan nanti memang pemerintah bisa jadi akan menurunkan bantuan jika memang PJJ ini harus berjalan masih dalam jangka yang lama. Harapan kami sih dari Bapak Ibu guru di sekolah, kita bisa segera bertatap muka ya, supaya pembelajaran lebih efektif. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang mata pelajaran yang akan kalian dapatkan selama berada di SMK Karanganyar. Ya, karena kalian memilih SMK, maka di SMK otomatis ada mata pelajaran kejuruan atau kalau biasa disebut juga mata pelajaran produktif, yang mana mata pelajaran tersebut menjurus sesuai dengan masing-masing program yang kamu pilih. Jika memilih teknik komputer jaringan, ya otomatis hal-hal yang akan dipelajari di mapel kejuruan adalah hal-hal yang terkait dengan komputer ya, kemudian jaringan internet, kabel-kabel jaringan dan sebagainya. Sedangkan yang kemarin memilih jurusan multimedia, otomatis nanti akan banyak berinteraksi dengan perangkat-perangkat yang bersifat media dan grafis seperti kamera, kemudian mungkin software-software untuk mengedit foto, mengedit desain gambar video dan sebagainya. Kemudian di akuntansi, kalian nanti juga akan dikenalkan dengan berbagai macam software di dalam komputer untuk melakukan penghitungan-penghitungan angka dan membuat laporan-laporan keuangan yang sesuai dengan aturan dari akuntansi sendiri ya. Jadi nanti silahkan masing-masing jurusan bisa diikuti mapel umum dan mapel kejuruannya. Untuk di sini saya bacakan untuk yang mapel umum atau yang disebut dengan mapel muatan nasional, nanti otomatis untuk kelas 10 semua jurusan mendapatkan mapel yang sama, yaitu untuk muatan nasionalnya nanti PAI, kemudian PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, kemudian Bahasa Inggris. Nah, di SMK Karanganyar kebetulan bahasa asingnya baru bahasa Inggris, jadi belum ada bahasa asing lain. Jadi mungkin waktu di SMP ada bahasa Jepang atau bahasa Perancis atau bahasa yang lain, mungkin bisa kamu perdalam secara mandiri karena di SMK Karanganyar masih ke bahasa Inggrisnya dulu. Kemudian muatan kewilayahan juga sama, nanti semua jurusan mendapatkan mapel yang sama, yaitu seni budaya dan penjaskes atau pendidikan jasmani dan kesehatan. Di sini nanti juga TKJ, MM, AKL mapelnya sama. Lalu yang membedakan nanti mulai di mapel dasar bidang keahlian. Untuk jurusan TKJ dan multimedia itu mendapatkan mapel dasar bidang keahlian ada 3, yaitu simulasi komputer digital. Mungkin kalau di SMP ini perluasan dari TIK. Di SMK nanti namanya simulasi dan komunikasi digital. Jadi mapel komputer dasar lah ya untuk semua jurusan. Kemudian yang kedua nanti yang TKJ dan MM akan mendapatkan mapel fisika dan kimia. Nah di akuntansi sedikit berbeda. Jadi hanya sama di mapel simulasi komunikasi digital. Tapi untuk mapel yang fisika kimia di AKL tidak mendapatkan. Tapi di di AKL nanti mendapatkannya ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Seperti itu. Jadi total jumlah mapel untuk dasarnya ada 6 mapel muatan nasional, ada 2 mapel muatan kewilayahan, kemudian untuk AKL ada 4 mapel dasar bidang keahlian, sedangkan di TKJ dan multimedia ada 3 mapel dasar bidang keahlian. Jadi selisih 1 mapel lebih banyak di AKL. Nah, setelah mapel umum tadi kamu dapatkan, kamu juga akan mendapatkan mapel dasar program keahlian yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Masing-masing ada 4 mapel. Untuk AKL nanti mendapatkan mapel tentang etika profesi, kemudian aplikasi pengolah angka, akuntansi dasar, dan perbankan dasar.
Sedangkan di TK dan multimedia nanti mendapatkan mapel yang sama, yaitu sistem komputer, komputer jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Seperti itu. Nanti setelah naik ke kelas 11, nanti akan mendapatkan mata pelajaran yang lebih kompleks lagi terkait jurusan masing-masing. Jadi tugas kalian sekarang adalah mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya di kelas 10, karena mungkin ini adalah masa peralihan dari SMP ke SMK dan banyak hal-hal yang mungkin berubah atau mungkin sedikit lebih kompleks, lebih susah tingkatan materinya dibanding di SMP. Saya rasa kamu juga harus semakin semangat belajarnya, dan kondisi pandemi ini semoga tidak menjadi halangan di kita semua untuk tetap semangat belajar, untuk terus mencari ilmu, karena ilmu itu bisa ditemukan di mana saja, tidak hanya di ruang kelas. Seperti itu. Jadi pesan dari saya, tetap semangat belajar, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Meskipun tidak terpantau dari Bapak Ibu guru secara langsung di sekolahan, saya harap kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal dan dengan sebaik-baiknya. Saya rasa cukup itu saja dari saya. Saya mohon maaf jika tadi ketika saya menjelaskan ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan sampai bertemu lagi, semoga pandemi ini segera berakhir. Selamat bergabung di SMK Karanganyar. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua yaitu materi Wiyata Mandala. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Setiadi SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkanlah saya, nama Bapak Setiadi, guru SMK Negeri 1 Karanganyar yang mengampu mata pelajaran PPKN kelas 10 dan kelas 11. Yang kedua, saya sampaikan, saya ucapkan kepada anak-anakku semua, selamat sudah diterima di SMK Negeri 1 Karanganyar. Mari belajar bersama-sama di SMK Negeri 1 Karanganyar bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain. Sebelumnya, agar dalam acara kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semua, saya dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah akan memberikan materi wawasan Wiyata Mandala. Banyak sekali peserta didik baru yang bertanya, apa sih itu wawasan Wiyata Mandala? Apa itu manfaatnya? Apa itu tujuannya? Sebelum saya menyampaikan materi yang lebih detail, maka saya menyampaikan latar belakang dulu, bahwa peserta didik yang ada pada tingkat SLTA, SMA, dan SMK itu berasal dari berbagai kecamatan dan bahkan berbagai kabupaten. Maka dengan perbedaan kecamatan, dengan perbedaan kabupaten, tentu saja antara individu yang satu dengan individu yang lain, karakter, kepribadian, dan bahkan jiwanya itu pasti berbeda. Maka begitu pentingnya wawasan Wiyata Mandala untuk diketahui, dimengerti, dan bahkan dipahami oleh semua peserta didik. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama tentang apa yang disebut dengan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, kita harus mengerti dulu. Nah, Wiyata Mandala itu dulu. Wiyata itu apa? Mandala itu apa?
Nah, wiyata artinya adalah pendidikan. Dan yang kedua, mandala itu adalah tempat atau lingkungan. Jadi itu dimengerti dulu. Wiyata adalah pendidikan, kemudian mandala itu adalah lingkungan atau tempat. Jadi, anak-anakku semua, yang disebut dengan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Garis bawahnya adalah menghargai dan bertanggung jawab. Di sini diharapkan bahwa seluruh peserta didik harus saling menghargai kepada setiap teman, kepada teman-teman semua. Kemudian saling menghormati kepada teman kakak kelasnya dan bahkan kepada bapak ibu guru yang mengajar kalian. Itu. Kemudian bertanggung jawab di sini adalah bagaimana sikap peserta didik yang baik terhadap pembelajaran. Maka pembelajaran yang bisa berjalan dengan baik, lancar antara peserta didik dengan bapak ibu guru harus ada kerjasama, harus ada hubungan baik yang terbentuk rasa tanggung jawab. Misalnya adalah kalau bapak ibu guru memberi tugas, ya tentu saja tugas ini adalah tugas yang pasti peserta didik yang mampu mengerjakan. Maka sebagai seorang peserta didik, sebagai siswa harus bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Walaupun mungkin itu belum benar atau mungkin belum sesuai dengan harapan bapak ibu guru, tidak apa-apa. Yang penting para peserta didik mengerjakan apa yang telah dibebankan, diberikan kepada peserta didik. Itu adalah rasa tanggung jawab. Misalnya lagi, di dalam kelas itu kan ada pengurus kelas. Maka rasa tanggung jawab yang ada di dalam kelas itu adalah misalkan ada piket, berarti setiap harinya sudah ada daftarnya. Maka rasa tanggung jawab yang ada pada peserta didik di masing-masing itu, mungkin ada yang membersihkan lantai, ada yang membersihkan meja, kemudian ada yang membersihkan papan tulis. Itu adalah rasa tanggung jawab. Dan bahkan di dalam keseharian berangkat sekolah, SMK Negeri 1 Karanganyar, mungkin sekolah-sekolah yang lain juga, maksudnya jam 7. Maka sebagai peserta didik yang bertanggung jawab, maka sebelum jam 7 harus berada di sekolah kan. Itu adalah rasa tanggung jawab. Kemudian anak-anakku semua yang saya sayang dan saya banggakan, kemudian tadi ada wiyata mandala dan kemudian ada wawasan wiyata mandala. Itu apa pengertiannya? Wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran yang mengemban visi dan dari sekolah tersebut dan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan selain pendidikan. Gak boleh. Nah, tujuan pendidikan secara umum adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk pribadi, membentuk jiwa, membentuk karakter yang hebat, yang kuat dan kokoh. Itulah tujuan pendidikan secara umum. Itu boleh, silahkan. Berakhlak, kemudian berbudi pekerti yang luhur. Itu adalah tujuan pendidikan kita. Tidak boleh seorang siswa atau mungkin kelompok siswa yang berbuat tidak baik, yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan pendidikan, yang tidak sesuai dengan visi dan misi pendidikan. Gak boleh. Misalnya di sekolah kok berkelahi, di sekolah kok mabuk-mabukan,
di sekolah kok nakal dengan teman, itu nggak boleh. Apapun bentuknya nggak boleh. Mari agar wawasan Bioto Mandala di SMK Negeri 1 Karanganyar terbentuk dengan baik, terbentuk dengan kuat, maka antara individu yang satu dan individu yang lain saling kerjasama, integritas yang kuat agar terbentuk wawasan Bioto Mandala dengan baik. Lalu bagaimana anak-anakku semua, apa yang ada di dalam wawasan Bioto Mandala? Apa komponen-komponen apa yang ada di dalam wawasan Bioto Mandala? Yang pertama adalah anak-anakku semua adalah satu, adalah kepala sekolah. Di mana kepala sekolah adalah seorang pemimpin yang mengelola dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan proses belajar mengajar atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di sekolah tersebut. Semuanya adalah bermuara kepada kepala sekolah. Nah, dengan demikian, maka sebagai peserta didik khususnya dan semua stakeholder yang ada di sekolahan, khususnya di SMK Negeri 1 Karanganyar, mari kita patuhi aturan-aturan yang ada di SMK Negeri 1 Karanganyar. Misalnya yang sering kali kita lihat, masuk jam 7, paling tidak peserta didik jam 7:15 sudah berada di sekolah kan. Mohon maaf Bapak Ibu Guru juga, karena Bapak Ibu Guru adalah suatu kurikulum yang berjalan. Maka jam 7, maka jam 7:15 sudah berada di sekolah untuk mempersiapkan pembelajaran yang harus disampaikan oleh kepada peserta didik. Itu semuanya adalah bermuara kepada kepala sekolah. Jadi di sini adalah kepala sekolah bertanggung jawab keseluruhan. Cukup beratlah kepala sekolah. Namun kalau diajak kerjasama yang baik, kemudian taat patuh pada aturan-aturan yang ada, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian komponen yang kedua, anak-anakku semua adalah guru. Guru adalah secara umum adalah mengajar, memberikan materi ilmu kepada peserta didik. Misalkan guru bahasa Indonesia sesuai dengan background, sesuai dengan latar belakangnya, latar belakang pendidikan, mengajar bahasa Indonesia memberikan ilmu bahasa Indonesia agar tujuannya adalah bagaimana cara menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bapak Ibu Guru bahasa Inggris menyampaikan pelajaran bahasa Inggris sesuai dengan background knowledge-nya, ilmu pengetahuannya sampaikan. Nah, guru PPKN dia harus mengajar PPKN, berikan kepada peserta didik bagaimana cara saling menghargai, bagaimana kerjasama yang baik, bersikap jujur, berakhlak mulia dan sebagainya. Itu harus. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah anak-anakku semua adalah bagaimana guru itu mendidik peserta didik. Sekali lagi tadi sudah saya singgung bahwa guru adalah merupakan kurikulum yang berjalan. Maka sikap perilaku guru adalah secara langsung maupun tidak, ataupun dirasa atau tidak adalah akan ditiru oleh peserta didik. Maka mari Bapak Ibu Guru semua termasuk saya ini harus bersikap sebaik-baiknya. Sekali lagi, sempurna tidak, tapi sebaik-baiknya. Karena akan ditiru oleh peserta didik. Kemudian anak-anakku sekalian, komponen yang ketiga di dalam wawasan Bioto Mandala adalah sivitas akademika. Sivitas akademika adalah keluarga besar, stakeholder yang ada di SMK Negeri 1 Karanganyar, yaitu terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, kemudian orang tua siswa maksudnya, kemudian komite di sini adalah sivitas akademika yang mengelola tentang pendidikan, yang mengelola bagaimana proses jalannya pendidikan ini harus berjalan dengan baik dan lancar serta bertanggung jawab. Itu sivitas akademika.
Kemudian yang keempat adalah murid, di mana murid adalah peserta didik yang duduk di kelasnya masing-masing, kemudian yang harus diberi pelajaran, yang harus diberi ilmu, dan bahkan harus dididik ke arah yang terbaik. Kita mengubah, kita membentuk pribadi-pribadi jiwa peserta didik yang hebat, yang kuat dan kokoh. Tentu saja tidak perlu lupa dengan karakter. Karena karakter dimanapun ia berada, karakter itu akan terbentuk, akan dipakai selamanya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, komponen yang kelima adalah masyarakat sekitarnya. Nah ini artinya bahwa secara langsung maupun tidak, dirasa atau tidak, masyarakat di sekitarnya adalah mendukung adanya pendidikan. Maka yang diharapkan adalah bagaimana caranya agar peserta didik, siswa-siswa itu bersikap baik kepada masyarakat, berperilaku baik terhadap masyarakat. Tentu saja tidak tertinggal Bapak Ibu guru dengan masyarakat sekitar. Dengan terjalin silaturahmi yang hebat, dengan terjalin silaturahmi yang kuat, dengan terjalin silaturahmi yang baik terhadap masyarakat sekitar, insya Allah sekolahan akan menjadi sekolahan yang hebat, menjadi sekolahan yang favorit. Itu anak-anakku semua. Lalu ada pertanyaan juga, apa ciri-cirinya? Ya, terkadang muncul juga ada pertanyaan begitu. Apa ciri-cirinya bahwa sekolahan itu melaksanakan dengan wawasan Wiyata Mandala dengan baik? Kita pahami, kita mengerti bahwa sekolah yang menerapkan wawasan Wiyata Mandala, melaksanakan Wiyata Mandala dengan baik, maka sekolah tersebut menerapkan ada 7K. 7K. Yang pertama adalah keamanan atau kenyamanan. Nah, di sini nih, keamanan dan kenyamanan itu menyangkut begitu luasnya. Contohnya, antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau teman satu kelas, atau mungkin teman tingkat kelas, yang berikutnya antara murid dengan guru, antara guru dengan murid, antara tenaga kependidikan dengan murid. Ini harus aman, harus merasa nyaman, harus merasa keamanannya terjamin. Antara murid yang satu dengan murid yang lain tidak boleh saling mengejek, tidak boleh berkelahi, tidak boleh menghina dan sebagainya. Dan bahkan murid dengan guru jangan sampai berbicara yang tidak baik. Nah, kalau semuanya ini bisa terpenuhi, maka akan terbentuk keamanan dan kenyamanan yang hebat. Keamanan dan kenyamanan yang tidak bisa dibilang dengan kata-kata. Tuh. Kemudian dengan masyarakat sekitar, dengan teman-teman sekolah yang lain, juga harus terjalin kerjasama yang baik. Agar apa? Agar tidak terjadi benturan-benturan yang sifatnya negatif. Nah, dengan tidak adanya benturan-benturan yang negatif, akan terjalin kerjasama yang hebat. Dan tidak mungkin akan berkelahi, itu tidak mungkin. Dengan kerjasama yang baik akan tercipta suatu keamanan dan kenyamanan yang hebat. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan kekeluargaan, menerapkan rasa kekeluargaan antara teman sekelas, teman seangkatan, kakak kelas, terjalin kekeluargaan yang hebat. Tentu saja kekeluargaan ini adalah kekeluargaan hanya sebatas sahabat, sebatas teman yang ada di lingkungan sekolah itu, bukan berlebih, tidak. Kekeluargaan tapi masih ada norma-norma aturan yang mengatur, tidak sebebas-bebasnya, tidak. Antara guru dengan murid ada rasa kekeluargaan, antara guru dengan guru ada rasa kekeluargaan. Dengan tercipta kekeluargaan yang baik, maka keamanan pun akan tercipta dengan baik, kenyamanan akan tercipta dengan baik.
Yang ketiga adalah kedisiplinan. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa disiplin ini banyak sekali. Disiplin masuk sekolah, disiplin sesuai dengan tepat waktu, disiplin berpakaian. Berpakaian itu tidak hanya baju saja, dari rambut sampai ke ujung kaki. Ini harus rapi. Jadi anak-anak sekolah, mari berpakaian harus yang rapi. Dimasukkan ke dalam celana, dimasukkan ke dalam rok, pakai sepatu dan sebagainya, itu akan menjadi suatu kedisiplinan, akan menjadi suatu kerajinan, akan menjadi suatu kerapian, di mana dengan rapi itu menggambarkan kepribadian Anda semua. Nah, yang berikutnya adalah tentang kedisiplinan waktu. Enggak boleh tepat waktu dong. Tepat waktu sama saja dengan terlambat. Maka sebelum masuk yaitu jam 7, jam 7:04 anak-anakku semua harus berada di sekolah kan. Itu namanya anak yang hebat. Kemudian yang keempat adalah kerindangan. Di mana kerindangan ini adalah membuat kenyamanan peserta didik untuk belajar, membuat kenyamanan Bapak Ibu guru dengan tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut. Karena rindang, karena merasa nyaman di sekolahan. Ya, dengan rasa nyaman di sekolahan, yang terjadi, yang terbentuk adalah kenyamanan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, sekolah itu gersang, gak rindang. Yang terjadi adalah hanya rasa panas, hanya rasa tidak nyaman. Lalu bekerjanya juga tidak akan nyaman. Maka kerindangan pun akan tetap harus ada. Kemudian yang kelima, anak-anakku semua, adalah kebersihan. Nah, setiap hari ruang kelas disapu, dibersihkan, lantai dibersihkan. Kertas-kertas yang tidak dipakai mungkin harus dibuang pada tempat sampah. Nah, dengan bersih ini pun akan berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Contohnya, begitu kotornya di dalam kelas itu, maka saya yakin proses belajar mengajar akan terganggu. Murid, peserta didik, Bapak Ibu guru tidak akan merasa nyaman. Pasti tidak akan merasa nyaman di dalam pembelajaran. Namun bila bersih, walaupun mungkin gedung itu sederhana, bersih, maka peserta didik, Bapak Ibu guru akan merasa nyaman di dalam proses belajar mengajar. Dengan kenyamanan proses belajar mengajar, maka yang terjadi adalah, yang terbentuk adalah entah berapa persen ilmu akan terserap oleh para peserta didik. Maka mari kita jaga kebersihan dengan sebaik-baiknya. Buang sampah pada tempatnya. Kemudian misalkan ada kertas yang tidak dipakai, buang kertas itu di tempatnya. Jangan malahan disimpan di rak meja, itu akan mengakibatkan kekotoran, dan berakibat yang paling fatal adalah kenyamanan proses belajar mengajar tidak akan tercipta. Kemudian yang berikutnya adalah ke-6 adalah keindahan. Yang disebut dengan keindahan di sini adalah tidak harus bahwa gedung itu tingkat, gedung itu harus begini itu tidak. Dengan rapi, dengan rindang, dengan bersih, itu akan menciptakan terbentuknya keindahan. Dengan keindahan hampir sama dengan kebersihan. Peserta didik, Bapak Ibu guru akan lebih nyaman berada di sekolahan. Yang berikutnya adalah ketertiban. Yang tadi sudah agak disinggung di materi di kedisiplinan, bahwa dengan ketertiban apapun tertib, waktu tertib, mengerjakan tugas tertib, kemudian Bapak Ibu guru memberi tugas apapun dikerjakan dengan sebaik-baiknya, akan bisa berjalan dengan baik dan lancar, maka akan terbentuk juga kepribadian, jiwa, karakter yang baik. Itu anak-anakku semua. Maka di dalam wawasan Biyata Mandala ini,
adalah mempunyai tujuan. Diharapkan bahwa seluruh siswa dapat berperan aktif di dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Hal ini sangat penting bagi siswa untuk mendudukan dan menempatkan diri sesuai dengan fungsi sebagai warga Wiyata. Murid, peserta didik, siswa, tugas dan fungsinya adalah belajar. Silakan belajar. Terbentuk karakter yang baik, terbentuk jiwa pribadi yang baik, dan sebagainya. Itulah patuh taat pada aturan-aturan yang ada. Kemudian bagi Bapak Ibu guru adalah bahwa Bahasa Wiyata Mandala itu mempunyai tujuan utama yang harus dicapai melalui materi ini adalah siswa baru dapat mengetahui dan mengenal dengan baik lingkungan sekolah. Agar siswa itu mengenal sekolah, oh lingkungan SMA Negeri Karanganyar ada sekian kelas, ada sekian laboratorium, oh WC-nya, kamar mandinya terletak di sini, oh ruang guru terletak di sini, oh Bapak Ibu guru bahasa Indonesia adalah namanya ini, Pak guru PKN namanya ini, Bapak kepala sekolah namanya ini, dan sebagainya ini. Dengan mengenal lingkungan, dengan mengenal guru, maka peserta didik akan tambah, cara belajarnya akan tambah semangat. Begitu untuk kesimpulannya adalah pentingnya wawasan Wiyata Mandala. Kesimpulannya adalah bahwa satu, dengan wawasan Wiyata Mandala yang kuat dan kokoh, maka akan terbentuk proses pembelajaran yang baik, baik yang ada di peserta didik maupun yang ada pada guru atau mungkin stakeholder semuanya. Itu jika wawasan Wiyata Mandala terbentuk dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau wawasan Wiyata Mandala mungkin kurang baik, maka proses pembelajaran pun akan terhambat dan akan terganggu. Begitu dulu anak-anakku semua, SMK Negeri Karanganyar bisa, SMK Saka pasti bisa. Sekian saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang ketiga yaitu materi PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Karena kita masih diumumkan atau diberitahukan oleh pemerintah untuk tetap di rumah saja, maka pembelajaran kita itu pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Miftah Iskandar SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia. Perkenalkan, nama saya Miftah Iskandar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai PJJ. Apa itu PJJ? PJJ adalah pembelajaran jarak jauh. Ya, berhubung dengan keadaan saat ini, pandemi belum berakhir, kegiatan belajar mengajar yang seharusnya tatap muka di kelas untuk saat ini diganti dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti apa PJJ itu? Pelaksanaan PJJ, nanti Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah, kemudian akan memandu siswa-siswi yang ada di rumah. Jadi, sekilas PJJ, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah, kemudian memulai kelas dari sekolah secara online, siswa berada di rumah dan mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya, kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan, tetapi yang datang ke sekolah hanya Bapak Ibu guru. Siswa tetap di rumah. Mohon maaf. Bapak Ibu guru di sekolah, kemudian siswa di rumah. Nah, lalu bagaimana kegiatan pembelajaran bisa berlangsung? Bapak Ibu guru di sekolah akan membagikan link. Link tersebut nanti akan dibagikan di grup WA, di mana semua siswa sudah tergabung di masing-masing kelas. Saya yakin kalian sudah ikut grup WA kelas masing-masing. Nah, nanti di situ ada siswa, kemudian ada
Bapak Ibu wali kelas, kemudian juga ada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas kalian. Kegiatan pembelajaran yang berlangsung nanti sesuai dengan jadwal. Contoh misalkan jam ke-1, 2 adalah matematika, kemudian jam ketiga, 4-nya adalah bahasa Inggris, maka nanti pada jam yang telah disesuaikan dengan jadwal, jam ke-1, 2, nanti Bapak Ibu guru yang mengampu pelajaran matematika akan menyapa kalian di grup kelas kalian. Kemudian untuk mendata siapa saja yang mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari itu, contoh misalkan karena kegiatan belajar tidak bisa dilaksanakan di sekolah, nah Bapak Ibu guru tidak bisa melihat siapa saja yang ikut, maka Bapak Ibu guru nanti akan mendata siswa-siswi yang ikut dengan menggunakan daftar hadir secara online. Nanti bisa berupa link, kemudian siswa klik link tersebut, kemudian nanti di situ ada informasi yang harus dilengkapi, misalkan nama, NIS, nomor absen, dan tanggal kapan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah siswa klik link daftar hadir, kemudian selesai, Bapak Ibu guru akan memberikan link yang berisi materi-materi pelajaran. Siswa klik link tersebut, kemudian Bapak Ibu guru nanti akan memandu dari grup WA. Siswa dipersilakan untuk membaca, memahami, kemudian kalau ada tayangan video silakan disimak baik-baik, kalau ada tutorial atau apapun silakan dipelajari baik-baik. Kemudian kalau masih ada yang belum dipahami, jangan malu, jangan sungkan untuk bertanya ke Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru tetap akan memandu kalian meskipun tidak secara tatap langsung. Kira-kira seperti itu. Nah, di akhir pelajaran biasanya Bapak Ibu guru akan memberikan tugas. Tugas bisa berupa kuis yang langsung dinilai pada saat itu juga, ataupun bisa juga sebagai PR, nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah PJJ, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung, tetapi tidak di sekolah. Yang berada di sekolah adalah Bapak Ibu guru. Kemudian siswa berada di rumah, dan pelaksanaan KBM secara online. Itu artinya kalian harus ada koneksi internet. Boleh menggunakan smartphone, ponsel, ataupun boleh menggunakan komputer ataupun laptop. Kira-kira seperti itu. Kalau masih ada yang bingung bagaimana cara mengoperasikan ataupun menggunakan ponsel kalian untuk pelaksanaan PJJ, kami sudah mempersiapkan video tutorial bagaimana cara mengikuti PJJ. Silahkan tanyakan ke Bapak Ibu wali kelas kalian. Nanti Bapak Ibu wali kelas kalian akan membagikan link yang berisi tentang tutorial bagaimana cara mengikuti PJJ. Kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Semoga kalian bisa mengikutinya dan memahaminya dengan baik. Pada hari kedua ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.